di aplikasi e-faktur 4.0 ini sudah bisa mengakomodir NPWP versi 16 digit. Tapi di aplikasi e-faktur 4.0 ini juga kawan pajak masih bisa menginput menggunakan NPWP versi 15 digit. Saran kami apabila kawan pajak sudah melakukan update ke versi 4.0, berjumpa kembali di Podtext 402, podcast kekinian untuk masa depan. Untuk mengimplementasikan NPWP 16 digit dan penggunaan NIK menjadi NPWP, saat ini aplikasi e-faktur yang sebelumnya menggunakan versi 3.2 mengalami perubahan menjadi versi 4.0. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengupdate aplikasi ini dan apa saja perubahan dari aplikasi ini? Bersama saya, Mulyati dan Yudo Risnanto, penyuluh pajak KPP Pratama Tanggerang Barat akan membahasnya. Kawan pajak, inilah Podtext episode e-faktur versi 4.0. Kak Yudo, setelah tanggal 20 Juli lalu, aplikasi e-faktur yang sebelumnya menggunakan versi 3.2 mengalami perubahan menjadi versi 4.0. Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengupdate aplikasi e-faktur ini, Kak Yudo? Baik Kak Muli dan kawan pajak semua, aplikasi ini sebenarnya sudah ditunggu ya, karena aplikasi penggunaan NPWP 16 digit ini sudah berlaku mulai 1 Juli. Nah, kawan pajak untuk mengupdate aplikasi e-faktur versi 4.0 ini, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan backup database aplikasi e-faktur versi sebelumnya, versi 3.2. Nah, kemudian kawan pajak bisa mendownload atau mengunduh aplikasi e-faktur versi 4.0 ini di Innova atau di efaktur.pajak.go.id, disesuaikan dengan sistem operasi atau laptop yang digunakan, entah 32 bit atau 64 bit. Seperti itu. Setelah di-download aplikasi terbaru ini, kemudian kawan pajak bisa mengcopy tadi database dari aplikasi e-faktur sebelumnya, dikopi ke aplikasi terbaru ini. Setelah itu, kawan pajak bisa membuka seperti biasa aplikasi e-faktur versi 4.0 ini menggunakan username dan password yang sama dengan username dan password di aplikasi e-faktur sebelumnya. Baik Kak Yudo, nah setelah kita berhasil login menggunakan aplikasi e-faktur 4.0 ini, apakah aplikasi ini bisa secara otomatis kita gunakan atau masih ada langkah tertentu yang harus dilakukan? Nah, baik Mbak Muli. Jadi setelah kawan pajak berhasil login di aplikasi terbaru ini, nanti di tampilan depan dia akan muncul NPWP dan NITKU, tapi keterangan di sana dia akan muncul 0 gitu dia. Jadi langkah selanjutnya apabila sudah berhasil masuk, kawan pajak bisa memilih menu manajemen upload. Kemudian pilih profil PKP. Nah, kemudian setelah itu di bagian bawah akan ada pilihan menu refresh atau update data PKP. Nah, kawan pajak bisa memilih atau mengklik menu refresh atau klik data PKP ini. Nanti akan muncul pilihan untuk menginput CAPTCA dan kemudian password. Nah, password yang diinput di sini adalah password PKP atau password Innova. Setelah itu kawan pajak bisa memilih menu submit. Nah, nanti akan ada keterangan bahwa sinkronisasi sudah berhasil. Setelah itu kawan pajak bisa melengkapi profilnya. Profil yang dilengkapi di sini adalah kode pos, kemudian nomor telepon, nomor HP, nomor fax apabila ada, kemudian nama penanda tangan dan jabatan dari penanda tangan tersebut. Apabila sudah dilengkapi, kawan pajak bisa memilih menu simpan. Nah, setelah disimpan, otomatis aplikasi e-faktur 4.0 ini akan ditutup sementara, seperti itu. Nah, kemudian Kak Yudo, untuk faktur pajak yang sudah kita buat
di aplikasi versi 3.2, tetapi belum diupload, belum sempat diupload, tapi sudah berganti ke aplikasi 4.0. Apakah dengan aplikasi 4.0 ini faktur pajak yang sudah dibuat akan tetap bisa diupload, Kak Yudo? Ya, baik Kak Muli. Berarti faktur pajak, faktur keluaran mungkin yang sudah dibuat sebelum tanggal 20 Juli ya kawan pajak ya. Jadi apabila ada faktur pajak yang dibuat sebelum 20 Juli, sebelum diupdate ke versi 4.0 ini, ketika kawan pajak sudah melakukan update ke versi 4.0, faktur yang sebelumnya sudah dibuat tapi belum diupdate masih bisa diupload menggunakan versi aplikasi e-faktur versi 4.0 ini. Berarti aman ya Kak Yudo? Aman, dia masih bisa diupload menggunakan versi terbaru Kak. Gitu dia. Baik Kak Yudo, untuk aplikasi e-faktur 4.0 ini, apakah kita sudah wajib menggunakan NPWP 16 digit? Nah, baik Kak Muli. Dan karena pajak di aplikasi e-faktur 4.0 ini sudah bisa mengakomodir NPWP versi 16 digit. Tapi di aplikasi e-faktur 4.0 ini juga kawan pajak masih bisa menginput menggunakan NPWP versi 15 digit. Saran kami apabila kawan pajak sudah melakukan update ke versi 4.0, kawan pajak bisa menginput faktur menggunakan NPWP versi 16 digit. Seperti itu kawan pajak. Oke, kemudian nih apabila lawan transaksi Kak Yudo tidak memberikan NPWP maupun NIK, apakah faktur pajak ini bisa tetap dibuat Kak Yudo dengan NPWP 000? Oke, baik. Ini untuk kasus mungkin lawan transaksinya orang pribadi ya Kak. Soalnya kalau lawan transaksinya badan pastinya sudah memiliki NPWP. Jadi di aplikasi e-faktur versi 4.0 ini kawan pajak tidak bisa lagi menginput lawan transaksi menggunakan NPWP 000 untuk wajib pajak subjek pajak dalam negeri. Jadi apabila kawan pajak bertransaksi atau menginput faktur pajak kepada lawan transaksi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka pilihannya adalah menginput menggunakan NIK. Jadi penginputan faktur menggunakan NPWP 000 hanya dikhususkan untuk subjek pajak luar negeri Kak Muli. Jadi untuk wajib pajak dalam negeri atau subjek pajak dalam negeri orang pribadi yang tidak memiliki NPWP tidak bisa lagi diinput fakturnya menggunakan NPWP 00. Jadi pilihannya adalah menggunakan NIK. Betul, seperti itu. 16 digit NIK dia. Oke. Nah, ini kan aplikasinya terupdate setelah tanggal 20 Juli Kak Yudo. Bagaimana untuk pelaporan yang sudah dilakukan SPT masa Juni yang dilaporkan sebelum tanggal 20 Juli. Apakah untuk pelaporan SPT tersebut harus dilakukan pembetulan? Betul. Jadi untuk kawan pajak yang melaporkan SPT masa PPN masa Juni 2024 yang dilaporkan sebelum 20 Juli 2024, maka kawan pajak tidak perlu melakukan pembetulan karena SPT tersebut dianggap sudah disampaikan. Dan juga untuk kawan pajak yang sudah menginput faktur pajak sebelum 20 Juli, maka tidak perlu melakukan penggantian juga karena faktur pajak tersebut juga dianggap sudah disampaikan juga, sudah approval sukses dia statusnya. Itu. Kemudian Kak Yudo, apabila faktur pajak tersebut sudah sukses approve, tetapi ternyata ada salah dalam pembuatannya, apakah dengan menggunakan aplikasi versi 4.0 bisa dilakukan penggantinya atau faktur pengganti? Oke, baik. Jadi di aplikasi versi 4.0 ini untuk penggantian faktur masih prosesnya masih sama seperti aplikasi sebelumnya. Jadi apabila ada kondisi faktur yang sudah berhasil diupload di versi 3.2 kemudian dilakukan penggantian, maka tetap bisa dilakukan di penggantian seperti biasa di versi terbaru ini Kak, aplikasi faktur di 4.0. Tetap aman ya? Ya, tetap jadi bisa tidak usah khawatir kaum pajak. Nah, sebenarnya nih Kak Yudo, apa saja sih perubahan dari aplikasi e-faktur versi 4.0 ini? Oke, baik Kak Muli dan kawan pajak. Menu utama di pembaruan ini di aplikasi e-faktur versi 4.0 ini adalah
aplikasi e-faktur 4.0 ini sudah bisa mengakomodir penginputan NPWP versi 16 digit untuk wajib pajak badan usaha, dan kemudian juga penginputan NPWP 16 digit menggunakan NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi ada juga penambahan NITKU untuk wajib pajak cabang sebagai NITKU ini adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Kemudian tambahan lagi juga untuk kawan pajak yang melakukan penyetoran PPN KMS, kegiatan membangun sendiri, mungkin di aplikasi sebelumnya ada sedikit kendala. Nah, di aplikasi 4.0 ini sudah dilakukan update juga, Kak Muli. Seperti itu. Pertanyaan yang tidak kalah penting ya Kak Yudo. Bagaimana cara melakukan backup data yang aman agar kawan pajak bisa memiliki database yang bisa digunakan kembali jika mengalami kendala? Oke, baik. Jadi aplikasi e-faktur ini sebenarnya adalah aplikasi yang bersifat online ya Kak ya. Tapi meskipun dia bersifat online, akan tetapi database yang aplikasi e-faktur ini hanya ada di laptop atau PC yang digunakan oleh wajib pajak sendiri. Jadi salah satu yang kami sarankan tentunya adalah wajib pajak jangan lupa untuk membackup database aplikasi e-faktur dari wajib pajak itu sendiri. Karena apa? Karena database ini hanya ada dan hanya bisa digunakan di laptop atau PC yang digunakan oleh wajib pajak. Cara membackupnya bisa dengan melakukan copy atau mengcopy database folder DB dari aplikasi e-faktur kawan pajak, bisa dipindahkan atau disimpan di flash disk atau hard disk eksternal. Seperti itu. Mungkin tidak setiap hari, mungkin kawan pajak bisa mengkopinya mungkin sebulan sekali atau setelah kawan pajak menginput faktur. Sebenarnya di aplikasi e-faktur ini secara otomatis apabila tidak dilakukan perubahan setting, maka setiap kali kawan pajak membuka aplikasi maka dia ada backup dari sistemnya. Nah, mungkin kawan pajak bisa cek di menu di folder di aplikasi e-faktur itu ada folder namanya backup. Nah, backup ini adalah backup dari database aplikasi e-faktur kawan pajak, tapi hanya folder DB tadi yang digunakan untuk sebagai data bagi aplikasi e-faktur itu tadi. Seperti itu. Kemudian Kak Yudo mungkin ada saran-saran lain yang bisa Kak Yudo berikan untuk kaum pajak yang berstatus PKP mengenai kewajiban perpajakannya? Oke, baik Kak Muli, mungkin sedikit saran bagi kawan pajak terutama yang berstatus PKP, jangan lupa untuk melaporkan SPT masa PPN ya kawan pajak meskipun tidak ada transaksi, karena pelaporan SPT masa PPN ini sifatnya wajib. Pelaporan SPT masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian tambahan untuk aplikasi e-faktur versi 4.0 ini bagi kawan pajak, aplikasi ini hanya bisa dijalankan di sistem Windows minimal Windows 8 ya kawan pajak. Jadi Windows 7 dan sebelumnya sudah tidak bisa lagi mengakomodir penggunaan aplikasi ini. Kemudian apabila kawan pajak memiliki lebih dari satu akun PKP, saran kami penggunaan aplikasinya bisa dipakai di satu laptop atau satu perangkat hanya untuk satu akun PKP ya. Kalau satu laptop atau satu perangkat itu digunakan lebih dari satu akun PKP, dikhawatirkan nanti akan terjadi kendala teknis. Seperti itu Kak Muli. Baik Kak Yudo, sepertinya penjelasan yang Kak Yudo sampaikan sudah jelas. Mengingatkan kembali untuk kaum pajak yang berstatus PKP agar melakukan update aplikasi e-faktur versi 3.2 menjadi versi 4.0 agar kaum pajak bisa tetap membuat atau membuka faktur pajak. Update ini bisa kawan pajak lakukan secara mandiri, namun apabila kawan pajak mengalami kendala, kawan pajak bisa datang langsung ke KPP. Sampai di sini dulu podcast kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di podcast kami berikutnya. Potex 402, podcast kekinian untuk masa depan.